Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robby di sini. Ini hari saya mau ajak teman-teman untuk unboxing dan review figur RD Studios Iron Man Mark III Open Armor version. Nah, sorry banget ini video agak telat ya guys karena gua kena COVID. Jadi gua perlu isoman sekitar 10 hari ya baru bisa kembali ke aktivitas normal. Nah, kita langsung aja guys, lihat sekeliling boxnya dulu. Oke, ini tampak depan art covernya. Oke, sekelilingnya. Oke, nothing special ya. Ya, kita langsung bongkar aja guys. Nah, ini dia. Oke, di bagian dalamnya kita dapat dia punya beberapa manual instructions nih guys. Nah, teman-teman lihat ada bermacam-macam, hampir 100 nanti kira-kira parts yang kita harus pasang di bodinya Open Armor Mark III ini ya. Oke, terus ini ada bagian kakinya, penjelasannya, dan bagian badannya. Terus ada ini dia guys, partsnya. Jadi ini partsnya berarti kali dua ya guys, kiri dan kanan ya. Oke, dan ada beberapa instruction yang dalam bahasa Mandarin yang teman-teman tinggal pakai Google Translate ya. Oke, langsung aja sekarang kita lihat dalamnya guys. Nah, ini dia guys. Jadi bodinya kepisah tuh guys. Ini gue udah teman-teman pengen lihat, gue udah pernah review yang Mark 46 dan Mark 47 ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat bisa cari di video Rob Toys mungkin tahun kemarin ya. Oke, jadi ini bagian bodinya guys. Oke, gue keluarin dulu dan ini ada kawat-kawatnya. Nanti kita jelasin lebih lanjut. Terus dia punya tangan ya, tangan kiri dan tangan kanan. Oke, ini sistemnya pack itu ya. Kalau yang dulu itu Mark 46, 47 itu sistemnya magnet. Nah, ini sekarang agak beda. Jadi pakai pack itu ya. Jadi ntar harus tinggal dicolok. Oke, terus ini kita dapat dia punya Mark III helmetnya. Oke, dan di bawahnya. Nah, ini dia guys. Banyak banget partsnya guys. Coba teman-teman lihat. Terus kita dapat dia punya USB cable juga. Oke, dapat remote untuk bermacam-macam fungsinya. Ini pas-pasnya ya. Jadi nanti kita tinggal pasang-pasang ke bodinya guys. Oke, gue bongkar dulu semua guys. Terus kita lihat dengan lebih detail ya. Nah guys, sebelum kita mulai pasang armornya, mungkin ada beberapa informasi yang teman-teman pengen tahu ya. Misalkan tingginya ya. Coba gue pasang kepalanya dulu guys. Nah, ini dia. Oke, sekarang coba kita ukur tingginya ya. Oke, jadi total itu tingginya hampir 32 cm ya, jadi termasuk 1/6 scale ya. Oke, kita kepalanya ini ada dapat dua macam guys. Ini yang versi ketutup, dia punya faceplate juga kita bisa taruh di atas kayak gini ya. Terus kita juga dapat satu macam kepala lagi yang semi kebuka. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Oke, mungkin teman-teman juga pengen tahu ini ada artikulasinya apa enggak. Nah, coba kita lihat bareng guys. Jadi yang ada artikulasi itu cuma di bagian tangan. Lagi pula ini kan open armor ya. Jadi sebetulnya kita nggak bakal perlu artikulasi kecuali di bagian tangan ya. Jadi bagian tangan kita bisa rotasi 360, juga bisa ke atas kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa pasang pose di dia punya suit up gantry ya. Oke, artikulasi di tangan, ini juga ada artikulasi di bicepnya. Oke, artikulasi di siku, dan ini tangannya sistem magnet gitu guys. Nah, ini tangannya udah copot ya, kita pasang lagi. Nah, ini yang tadi kita lihat bareng, jadi pasang dia punya tangan ini sistem pack itu ya. Kalau gue nggak salah ingat yang versi Mark 46 dan 47 itu gue sebetulnya lebih suka, dia sistem magnet guys. Jadi persis kayak fungsi tangan tadi, gampang banget copot pasangnya ya. Oke, terus kita lanjut. Nah, ini lihat ada sedikit kabel keluar dari kakinya ya. Terus ini ada colokannya. Nah, ini colokannya kita dapat dia punya USB cable guys. Oke, tapi kita nggak dapat colokannya. Jadi kita harus dapat beli sendiri ya colokannya ya. Oke, terus kita lihat lebih lanjut. Ini bodinya gua lihat agak sedikit beda dengan yang Mark 46, 47 kemarin ya. Misalkan detailnya menurut gua lebih detail dan ada beberapa parts nanti yang beda dengan Mark 4 dan 7 tadi kita lihat bareng ya. Terus yang kerennya lagi di bagian kakinya itu bisa dibuka gini guys. Nah ya, waduh ini beda nih guys dengan Mark 4 dan 47 yang dulu gua pernah review ya. Terus bagian kaki-kakinya ini semuanya bisa dicopot-copot guys. Hampir jatuh. Oke, gua pasang dulu. Terus itu bagian kaki bisa copot, bagian badan juga bisa copot. Ini mungkin menurut gua lebih fungsional ya. Jadi kayak model yang dulu guys, jadi satu semua kan. Itu kalau ada repot, misalnya ada yang kerusakan, kabel putus apa bagian dalam, udah kelar guys, nggak bisa diperbaikin. Menurut gua dengan sistem pecahan-pecahan kayak gini, jadi nantinya itu kita bisa lebih gampang untuk benerinnya ya, kalau misalnya ada apa-apa ya. Ada sedikit tambahan guys, jadi bagian lehernya ini kita bisa sistem pack itu ya, jadi kita tinggal cabut, oke. Jadi kelihatan colokannya itu. Jadi teman-teman bisa juga pose nanti dengan HS-nya Tony Stark guys. Terus kita baru pasang helmnya yang semi kebuka ya. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like.
Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau Loro Toys ada video baru. Guys, ada 3 macam klip magnet yang kita harus pasang di tangan, kaki, dan juga di bodi Mark 3 ini ya. Nah, ini kita tinggal ikutin aja, dia punya instruction di manualnya, lumayan agak bingungin ya, karena nggak terlalu jelas. Jadi harus coba-coba sendiri nih, di bagian kaki, dan juga di bagian tangan, dan di bagian dia punya arc reactor. Ini yang bikin sedikit beda dengan Mark 46 dan Mark 47 ya. Soalnya Mark 46 dan 47 itu partsnya itu kita tinggal tempelin di body aja. Nah, tapi ini kerennya susah-susah dikit tapi keren guys, karena jadinya nanti dia punya partsnya itu lebih mengambang di bodinya Mark 3 ini ya. Nah, ini guys, setelah gua pasang itu jadinya kayak gitu guys. Lumayan ribet guys, karena kita harus lihat tebak-tebak dikit juga ya dari posisi gambar yang kurang begitu jelas ya. Jadi klip magnet ini kita pasang di bagian depan, oke, terutama di bagian kaki ini, bagian betisnya, terus di bagian belakangnya ada juga ya. Nah, ini juga di bagian tangannya ada dipasang gitu guys. Nah, itu dia. Terus di bagian dada juga ada. Jadi nanti kita lihat mungkin fungsinya itu biar dia punya partsnya itu lebih ngambang ya. Kalau di Mark 46 dan 47 itu agak semi ketutup gitu loh guys. Jadi mungkin dengan pasang parts-parts ini nanti partsnya itu lebih mengambang. Jadi mungkin hasilnya lebih bagus dari Mark 46 dan Mark 47. Nah guys, ada lebih dari 100 parts yang kita harus pasang di body Iron Man Mark 3 ini. Tentu gue nggak bisa liatin semua di video ini ya, karena bakal bikin video ini makin lama guys. Jadi parts-parts yang kecil itu gue udah pasang duluan. Nah, are you ready guys? Ini dia guys. Jadi pertama kita bakal pasang, dia punya magnet, klip-klip magnet itu kan. Terus parts-parts yang kecil yang untuk di bagian kaki, gue udah pasang guys. Jadi nggak ribetin. Nah, ini kalian lihat tampak belakangnya. Oke, dan bagian tangannya banyak banget parts-parts kecil itu gue udah pasang duluan guys. Jadi nanti sebentar lagi kita bakal pasang parts yang penting-penting aja guys. Nah, ini gue udah urutin semua. Jadi bikin lebih gampang gue nanti pasangnya di video kali ini ya. Jadi parts yang bagian kaki yang besar-besar, terus bagian kepala, dan juga ini bagian badan, depan dan belakang. Oke, yuk kita mulai. Kita mulai pasang parts bagian kaki guys. Kita mulai dari paling bawah ya. Ujung sepatunya dulu guys. Nah, ini magnet langsung nempel guys. Oke, terus ini bagian betisnya. Harus hati-hati. Nah, ini udah nempel satu lagi. Nah, ini udah keren. Wah, jadi ini bedanya gitu guys ya. Kalau dulu 46 47 itu terlalu rapat guys. Kalau dengan adanya klip-klip ini, jadi dia punya parts itu lebih ngambang guys. Oke, sekarang kita pasang bagian ini lagi. Wah, enak banget kalau pasang langsung magnet ini ya. Tapi guys, ini kelihatannya udah gampang karena gue udah latihan guys. Tapi tadi ngumpulin parts-partsnya dulu, bagian kiri, bagian kanan, terus cocok-cocokin. Wah, itu makan waktu banget guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke, ini bagian lututnya. Oke, terus yang bagian atasnya nih guys. Nah, ini bagian kaki udah kelar nih guys ya. Sekarang kita putar ke bagian belakangnya guys. Nah, ini dia lihat. Oke, ini kita tinggal colokin. Harus pas sama magnetnya ya guys, kalau enggak nanti posisinya jelek. Nah, kayak ini kalau nggak pas, nah dia baru nempel. Kalau enggak ada yang aneh pasti. Ini dia punya bagian magnetnya itu cocokin aja dengan tonjolan yang itunya ya guys ya. Nah, ini bagian kakinya udah selesai guys. Samping pahanya tadi agak ketinggalan guys, kita lanjutin. Ini bagian sininya, terus satu lagi. Nah, ini udah bagian sini udah kelar ya guys. Terus satu lagi guys. Oke, tempelin. Nah, ini dia guys. Coba lihat bagian kakinya guys. Waduh, mantap banget. Kita lanjut bagian pundaknya guys ya. Kita tempelin part ini. Oke, terus ini yang bagian kanannya. Oke, selalu pas pasang itu langsung rapi-rapiin ya guys, soalnya nanti kalau udah rapet bakal susah guys. Oke, terus kita lanjut bagian ini. Ini dia punya bagian flap-flapnya juga, ini ada artikulasinya ya guys ya, jadi kita bisa mainin mau buka atau mau tutup. Oke, ini udah kepasang. Terus bagian tulang punggungnya guys. Oke, nanti kita baru rapi-rapiin lagi. Terus ini bagian pantatnya. Oke. Terus bagian paha, bagian belakang guys. Nah, ini. Mantap. Udah hampir selesai nih guys. Kita lanjut bagian depannya guys. Oke, ini bagian selangkangannya. Terus bagian perutnya kita mulai pasang-pasangin. Nah,
ini yang paling keren guys, bagian dia punya arc reactor. Oke, kita pasang dulu bagian dadanya nih ya. Oke, ini udah pasang. Jadi teman-teman jangan lupa ya, ini yang bikin beda adalah dia punya flip-flip ini bikin dia ngambang guys. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita harus pasang bagian bawahnya dulu nih guys, soalnya nanti kalau nggak agak-agak repot. Sorry, salah kayaknya. Oke, ini benar. Jadi ini, nah ini baru benar. Tadi kenapa aneh? Dan ini part yang terakhir guys, untuk ngelengkapin penutup dadanya ya. Oke. Nah, ini terakhir gua agak bingung, soalnya gua kirain menutupin bagian dalam guys. Ternyata ini emang posisinya agak semi terbuka gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari samping, tampak depannya ya. Nah, tadi gua kirain magnetnya di dalam, dan dia emang sengaja mengambang kayak gini guys. Nah, ini kepalanya guys. Kepalanya ini ada dapat dua macam ya, yang semi kebuka, yang teman-teman bisa pasang HS-nya. Jadi kayak gini, teman-teman bisa cabut dulu ininya untuk pasang HS-nya, baru pasang dia punya helm yang semi terbuka kayak gini guys. Nah, kayak gini. Jadi ini keren guys. Jadi bisa pasang HS-nya Tony Stark ya. Jadi ini berhubung gue nggak punya HS-nya Mark 3, jadi gue nggak bisa liatin teman-teman ya. Nah, atau kalau nggak suka yang helm yang semi terbuka ini, kita bisa pakai helm yang udah ketutup guys, yang kayak ini. Nah, kayak ini. Terus dia punya faceplate, kita bisa taruh di bagian atasnya. Nah, ini tergantung selera teman-teman lebih suka yang mana ya. Akhirnya semua partsnya udah kepasang ya guys. Coba kita zoom out dulu guys, jadi teman-teman bisa lihat full bodinya. Waduh, serem gak tuh guys? Mantep banget guys. Coba lihat, ini tampak depannya ya. Oke, gila, keren banget guys. Bener-bener beda. Tadi gue merasa agak-agak stres pasangnya pertama kali ya, karena beda dengan Mark 46 sama 47. Tapi setelah bersusah payah guys, bener-bener ada hasilnya guys. Dia punya parts-partsnya itu lebih ngembang gitu loh. Kalau yang Mark 46 sama 47 itu masih agak-agak nempel. Waduh, mantep banget. Nah, ini guys ya, teman-teman, kita udah pasang semua partsnya. Ini aja udah keren guys. Belum komplit kalau tanpa lampunya dinyalain. Nah, ini USB-nya, kabelnya gue udah colok. Gue udah colokin dia punya colokannya guys. By the way, kita coba dapat USB kabel, kita nggak dapat colokannya. Oke, get ready guys. Kita nyalain. Sekarang kita bakal nyalain lampunya ya guys. Pertama gue bakal jelasin dulu fungsi remote-nya guys. Oke. Jadi ini ada tombol untuk lebih terang, lebih gelap, tombol on off, lampu 3 macam ya, lampu merah, biru, dan hijau. Ini ada lampu warna putih. Terus ada fungsi-fungsi flash, strobe, fade, sama smooth ya. Dan ini kombinasi warnanya dari RGB-nya. Oke, sekarang kita nyalain dulu guys. Are you ready? 1, 2, 3, on! Waduh, coba lihat nih guys. Ini mungkin karena lampu syuting gue terlalu terang ya guys. Coba gue matiin dulu guys. Jadi teman-teman bisa lihat seberapa keren lampunya. Nah, ini dia guys. Udah nyala. Sekarang coba gue bikin lampu putih dulu semua ya guys ya. Nah, ini semua lampu putih guys. Coba lihat. Wah, keren banget guys. Kayak Tony Stark baru pakai dia punya armor ya. Terus ininya belum ketutup semua armornya. Mantap gak tuh guys. Dari tampak depannya dan ke tampak belakangnya. Waduh, ini kalau teman-teman ada RD Studios ini kalian punya display ya. Waduh, keren banget guys. Tapi ini harus hati-hati simpennya ya guys. Jangan sampai kesenggol atau jatuh atau gempa bumi, ini sekali jatuh bubar guys. Teman-teman bakal bikin dari awal lagi, itu bakal stres banget. Nah, ini dia. Ini bakal lebih keren lagi kalau mungkin teman-teman punya suit up country ya. Jadi tangannya bisa hadap ke atas, kiri ke kanan. Jadi benar-benar suit up country-nya itu kayak lagi masangin parts-nya ke bodinya si Tony Stark. Waduh, mantap banget guys. Nah, ini fungsi lampunya guys ya. Jadi ini warna merah, merah semua. Ini benar semua merah semua. Ini hijau semua. Oke, ini biru semua. Waduh, udah kayak lampu Natal nih. Oke, tapi kayaknya sih kalau gua sih paling keren tetap warna putih semua kali guys ya. Ini. Nah, ini putih semua tuh guys. Nah, tadi kita udah tes lampu warna-warninya guys. Sekarang kita bakal tes fungsi di remote-nya ya. Jadi kalau kita pencet flash, dia bakal kelap-kelip tuh guys. Kayak gitu ya. Terus kalau strobe, nah, ini fungsi strobe sama fungsi flash agak-agak mirip ya. Jadi basically gonta-ganti warna ya. Terus ada fungsi smooth, fade. Kalau fade ini dia dari gelap dari terang ke gelap guys. Terus ke terang lagi ya sambil gonta-ganti warna guys. Sedangkan fungsi smoothnya juga hampir-hampir mirip gitu ya. Ini mungkin satu warna, ya dia gonta-ganti warna tetap kurang lebih hampir sama lah guys. Tapi menurut gua tetap paling bagus menurut gua fungsi lampu putih ini aja guys. Coba lihat ya. Keren banget kayak display. Sampai di dalam helmnya pun ikut nyala guys. Coba lihat ya. Mantap gitu guys. Nah, ini coba bayangin kalau kita punya helmnya, Tony Stark punya headscarf ya. Ini gue copotin dulu guys.
Terus kita pasang tadi yang helm yang semi kebuka, guys. Oke, gue pasang bentar. Nah, ini. Nah, kayak gini, guys. Nah, kurang lebih lah ya. Soalnya nanti kalau ada Tony Stark punya headscarf bakal lebih keren lagi, guys. Jadi selain terangin dia punya muka, juga lebih bagus kelihatan gitu ya. Teman-teman yang minat dengan RD Studio Iron Man Mark 3 Open Armor ini mungkin bisa kontak teman saya Bro Heldak ya, siapa tahu dia masih ada stok. Teman-teman yang pengen PO figur Hot Toys dan juga merek-merek lainnya, jangan lupa follow Instagramnya Heldak, guys. Jadi teman-teman bakal update terus kalau dia ada buka PO figur-figur keren kayak Iron Man RD Studio di depan kita ini, guys. Oke guys, sekian dulu review Rob Toys kali ini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah jadi penonton setia Rob Toys channel. Semoga informasi mengenai RD Studio Iron Man Mark 3 Open Armor ini berguna dan menghibur teman-teman semua di rumah. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye! Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rob Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.